Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk terus membaca hadis demi hadis yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di hadis ke-11 ya, di bab al-yaqin wa tawakkul atau hadis ke-84. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif fashakal muhtarifu akhahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi, rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Yang artinya dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ada dua orang bersaudara di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara mereka selalu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menuntut ilmu, mendalami agama Islam. Jadi rajin setiap hari atau setiap pekan mungkin. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermajlis untuk menyampaikan perkara agama, maka beliau selalu hadir. Ini saudara yang pertama. Sedangkan saudaranya yang lain atau saudaranya, dia bekerja mencari nafkah, mencari rezeki. Melihat keadaan seperti itu, maka saudara yang bekerja mencari nafkah itu mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal saudaranya, merasa saudaranya itu tidak bekerja, kerjaannya hanya menuntut ilmu, tidak pergi ke ladang, tidak pergi ke ke pasar, tidak juga ngangon kambing dan yang lainnya. Jadi dia tafarrug, artinya tafarrug, fokus hanya menuntut ilmu. Sedangkan saudaranya bekerja, sehingga saudaranya yang hanya menuntut ilmu itu makan dari hasil kerja saudaranya, minum dari hasil kerja saudaranya, dan mungkin bahkan urusan yang lainnya, pakaian dan sebagainya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan aduan seperti itu, maka beliau mengatakan, singkat, padat, tidak panjang lebar. Kalau kita biasanya menjawab panjang lebar ya, 1, 2, 3 gitu kan. Kalau Nabi singkat, la'allaka turzaqu bihi. Ya. Jangan-jangan atau mudah-mudahan engkau itu sebenarnya mendapatkan rezeki itu disebabkan oleh
saudaramu yang menuntut ilmu. Ya. Baik. Nah, di sini tentu kita akan mengambil faidah dari hadis ini ya. Jadi kisahnya sudah jelas ya. Jadi tidak perlu diulang. Jadi ada merasa keberatan ketika saya bekerja cari nafkah, mungkin berangkat pagi pulang malam, berkeringat, panas-panasan, tapi saudara saya hanya pergi dan pulang untuk menuntut ilmu saja. Dan Nabi SAW hanya mengatakan la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan atau aku khawatir bahwa memang kamu itu diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla melalui saudaramu yang menuntut ilmu. Jadi Nabi tidak mencela saudaranya yang sedang menuntut ilmu. Itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, sesuatu yang sangat mulia. Ya, tidak menjadi buruk hanya karena fokus dan tafarrud. Maka salah satu faidah yang bisa kita ambil ya, dari hadis ini adalah pertama, siapa saja yang berkonsentrasi fokus dalam menuntut ilmu dan ingin menjaga syariat Islam, maka Allah berarti akan mempermudah dirinya dengan ada yang akan membantu memenuhi hajatnya. Ya. Jadi tafarrug untuk menuntut ilmu juga itu sesuatu yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezekinya dengan adanya orang yang menafkahinya. Ya. Mungkin di sini kita ingat ya, terutama anak pribadi mungkin ya. Selama kuliah misalkan, kita nggak mengeluarkan sepeser pun untuk SPP dan yang lainnya. Berarti apalagi yang dari Libya mungkin ya, termasuk orang-orang yang dinafkahi dalam menuntut ilmu. Apalagi yang dari IDA dulu ya. IDA berapa tahun? 2 tahun. Dan lugoh. Kemudian takmili, walaupun sekarang sudah nggak ada ya. Dulu ada takmili 1 tahun. Kemudian syariah 4 tahun. Itu 8 tahun gratis kuliah, belajar menuntut ilmu. Itu atas nafkah orang-orang yang baik hati tentunya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka mungkin melalui wasilah para penuntut ilmu. Tapi itu yang pertama, faedah yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, hadis ini juga secara langsung atau tidak langsung memberikan anjuran untuk membantu para penuntut ilmu. Ya. Bagi yang memiliki harta lebih, ya, silakan menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan biaya dalam menuntut ilmu. Itu anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika melihat hadis ini. Ya. Kemudian yang ketiga, manusia bisa saja dimudahkan rezeki karena sebab membantu saudaranya yang belajar agama. Ya. Dan rezeki kita dipermudah disebabkan oleh orang-orang yang kita bantu. Ya. Kemudian bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merasa dirinya memiliki keutamaan dibanding sahabat yang lain, sehingga beliau mengadukan perihal harta ghanimah, rampasan perang. Kenapa? Ini berdasarkan nukilan dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas merasa dirinya berhak mendapatkan lebih dari harta rampasan perang, dan hal itu disampaikan langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah menegur beliau, seraya mengatakan, wahal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Antum diangkat menjadi seorang pemuka kaum, menjadi seorang pemimpin, itu semuanya melalui andil orang-orang yang lemah. Ya. Bahkan dalam hadis lain lebih jelas lagi. Ibghuni du'afa'akum. Artinya carilah ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah ridhaku dengan menolong orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya. Dalam hadis lain juga disebutkan dengan jelas bahwa umat ini ditolong oleh orang-orang yang lemah. Dengan apa? Dengan sholat mereka, dengan doa mereka. Karena secara sederhana orang yang lemah itu lebih khusyuk ibadahnya. Betul? Ya. Orang yang lemah baik secara fisik, beda antara orang yang sehat dan orang yang sakit dalam berdoa meminta kesehatan. Mana yang lebih khusyuk? Ya, kalau yang sakit mungkin sambil nangis-nangis, sambil betul-betul tunduk. Kenapa? Karena dia dihadapkan dengan musibah, dengan penyakit yang dia derita, sehingga ketika berdoa dia akan lebih khusyuk. Ya. Begitu juga dengan orang yang miskin. Ya. Ketika doa meminta rezeki, tentu doanya itu akan lebih khusyuk. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh mengungkit-ungkit jasa yang kita berikan kepada orang yang lebih lemah dari kita. Kenapa? Karena tadi bisa jadi kita mendapatkan apa yang kita miliki dikarenakan orang-orang yang kita bantu. Makanya Allah mengatakan wala tamnun, ya. Tastakthir, ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita berikan. Ya. Jangan seperti orang-orang Arab juga ketika mengatakan yamununa alaika an aslamu. Orang-orang Arab ketika mereka masuk Islam seolah-olah sudah memberikan jasa, sudah memberikan sesuatu yang hebat. Padahal Allah lah sebetulnya memberikan hidayah kepada mereka. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, keempat, boleh mengadukan suatu masalah kepada penguasa yang mengatur urusan, sebagaimana dalam hadis ini ada yang melaporkan keadaan saudaranya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika ada pemimpin ya di suatu tempat, suatu kaum, suatu instansi, silahkan kalau ada aduan mengadu kepada pemimpin. Ya, tentu dalam hal-hal yang memang bisa diselesaikan oleh pemimpin tersebut. Dan tentunya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Tapi ini masih dalam ranah yang diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Misalkan anggota kesantrian bisa mengadukan permasalahannya di kamar kepada kabid kesantrian, seperti itu, ya. Dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, urusan agama lebih mulia daripada urusan dunia. Baik. Jadi dalam kisah tadi ada dua perkara, ya. Ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Menuntut ilmu itu urusan akhirat, sedangkan mencari rezeki adalah urusan dunia. Ya. Dan saudaranya yang menuntut ilmu itu tidak menjadi tercela karena tidak membantu saudaranya yang mencari rezeki. Ya. Tidak menjadi tercela seperti itu, ya. Sehingga di sini menjadi jelas bahwa orang yang menuntut ilmu memang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Selanjutnya,
Yakin dan tawakal sebab utama mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai judul bab hadis ini, yaitu yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita mencari rezeki bahwa rezeki itu datang karena kita bekerja. Ya. Rezeki itu datang karena kita bekerja. Kenapa? Karena Allah Ar-Razik. Allah lah yang memberikan rezeki. Ya. Jadi jangan sampai kalau di kisah tadi saudara yang bekerja itu seolah-olah saya yang mencari rezeki, saya yang mendapatkan rezeki dan saya yang memberikan kepada saudara saya. Padahal hakikatnya bukan. Allah yang memberikan rezeki kepada dia dan mungkin melalui doanya saudaranya yang sedang menuntut ilmu. Artinya keberkahan orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, nah ini poin penting ya. Namun tetap menjadi penuntut ilmu itu bekerja dan tidak terus bergantung pada orang lain, serta kita tahu bahwa tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya, menuntut ilmu dan tetap bekerja. Artinya tidak hanya terus bergantung kepada orang lain, gratisan terus. Ada hal-hal yang perlu kita usahakan. Ya, setidaknya kuliah misalkan tidak berbayar, ya, untuk kehidupan sehari-hari mungkin bisa. Ya. Kenapa demikian? Nah, di sini ada pertama bahwa menuntut ilmu itu hadis ini oleh para ulama dimasukkan juga dalam bab mafatihur rizki wasbabu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu sebetulnya sebab mendatangkan rezeki sebetulnya. Ya. Bukan malah tafarruq dan akhirnya memberatkan orang lain. Artinya kalau bisa dia menanggung sendiri itu lebih baik. Baik. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bekerja. Betul tidak? Ya, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bekerja. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Ketika sholat sudah selesai dilaksanakan, menyebarlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ada yang mencarinya di lembaga pendidikan, ada yang mencarinya di pasar, ada yang mencarinya di bidang-bidang yang lain. Artinya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mencari rezeki ketika kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla sudah dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna atyaba kasbir rajuli min yadihi." Pendapatan yang terbaik dari seseorang adalah hasil jerih payah tangannya. Ini anjuran bagi kita untuk mencari rezeki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man ya'ul atau an yudhi'a man ya'ul." Seseorang itu sudah cukup dikatakan sebagai pendosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Menuntut ilmu fokus. Tapi anak istrinya gimana? Siapa yang nanggung? Ya, jangan mengharap dari orang lain. Ya, dia harus memberi nafkah juga kepada anak dan istrinya. Kalau tidak, maka cukup dikatakan ia sebagai pendosa. Selanjutnya, kenapa penuntut ilmu juga harus bekerja? Adalah karena para nabi dan rasul juga bekerja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Dawud an-nabiy alaihi salam kana la ya'kulu illa min amal yadihi." Nabi Dawud alaihi salam tidaklah makan kecuali makanan itu adalah hasil dari pekerjaannya sendiri. Baik, itu saja mungkin yang
bisa Ana sampaikan, intinya bahwa menuntut ilmu adalah sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang menafkahi para penuntut ilmu mendapatkan keutamaannya juga. Bahkan mungkin usahanya, rezekinya bertambah lancar lagi, lebih melimpah lagi. Kemudian yang terakhir, jangan merasa bahwa rezeki itu datang karena kita bekerja, bukan. Tapi rezeki datang karena memang Allah Azza wa Jalla sudah memberikannya kepada kita dengan sebab-sebab yang kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.